Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto sebagai konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan juga ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa menghubungi saya secara langsung via WA. Nomor saya yaitu 0813 2725 1278 dan juga bisa melalui IG dan bisa DM secara langsung dan juga follow IG saya konsultan hukum Bung Tommy. Nah, pada kali ini saya akan membuat video kembali tentang permasalahan hukum, yaitu judulnya adalah sanksi bagi perawat yang berbuat mesum dengan pasien. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detailnya, jangan lupa teman-teman untuk melihat video saya lainnya dengan cara membuka deskripsi video ini dan lalu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video yang teman-teman saksikan. Nah, saya mendapatkan pertanyaan yang cukup lucu dan menarik, dan pertanyaan itu adalah bagaimana sanksi bagi tenaga kesehatan dalam hal ini, yaitu perawat yang melakukan perbuatan mesum dengan pasien. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik sekali dan mungkin teman-teman semua banyak yang penasaran tentang pertanyaan ini jawabannya bagaimana. Dan mungkin nanti akan saya jelaskan tentang apa sih sanksi hukumnya bagi tenaga kesehatan dalam hal ini, yaitu perawat yang melakukan perbuatan mesum dengan pasiennya. Oke, langsung saja kita pada penjelasan. Terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian apa sih tenaga kesehatan itu. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang mana tenaga keperawatan merupakan salah satunya. Nah, lalu adapun perawat, perawat itu adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam menjalankan praktik keperawatan, perawat wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek perawat atau SIPP. Selain itu, praktek keperawatan dilakukan berdasarkan asas prikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, pelindungan, serta kesehatan dan keselamatan klien. Perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan juga wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berhubung pertanyaan yang disampaikan tadi oleh teman-teman tidak dijelaskan, perbuatan mesum seperti apa yang dilakukan oleh perawat yang bersangkutan, jenis kelamin kedua belah pihak, status perkawinan masing-masing, serta apakah hal tersebut dilaksanakan dengan paksaan atau tidak, maka saya akan mengasumsikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, nilai-nilai budaya, serta adat istiadat di Indonesia. Adapun perbuatan mesum tersebut
Di antaranya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dapat berupa zina, pencabulan, dan atau perkosaan. Nah, merujuk dalam bukunya R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 209 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Masih merujuk pada sumber yang sama, adapun yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Hal tersebut dicantumkan di dalam halaman 216 dan 212. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan si pelaku pada halaman 210 sampai 211. Selain itu, yang mungkin juga dapat terjadi terhadap orang yang sedang sakit dan tidak berdaya adalah tindak pidana berdasarkan pasal 286 KUHP, yaitu bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Dalam hal ini, apabila perawat yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam satu atau lebih tindak pidana yang dijelaskan tadi, maka perawat tersebut dapat dipidana. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sanksi sesuai profesi. Menyambung pertanyaan tadi, selain pidana, perbuatan mesum yang dilakukan perawat yang bersangkutan juga berpotensi melanggar etika profesi keperawatan serta disiplin keperawatan. Dalam hal ini, perbuatan perawat yang bersangkutan dapat melanggar poin A angka 2 dan poin B angka 4 tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia. Akan dijelaskan sebagai berikut. Poin A angka 2, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragam klien. Poin B angka 4, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Apabila perawat yang bersangkutan dinyatakan bersalah melanggar kode etik tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa: yang pertama, penasehatan; yang kedua, peringatan lisan; yang ketiga, peringatan tertulis; yang keempat, pembinaan perilaku; yang kelima, reschooling atau pendidikan atau pelatihan ulang; yang keenam, pemecatan sementara sebagai anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang diikuti dengan mengajukan saran tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mencabut izin praktik maksimal, yaitu 3 bulan untuk pelanggaran ringan, 6 bulan untuk pelanggaran sedang, 12 bulan untuk pelanggaran berat atau sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan tentang pencabutan izin praktik jenis tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah pencabutan keanggotaan. Selain itu,
perbuatan perawat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin keperawatan. Dalam hal ini, setiap orang atau badan hukum yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek keprofesiannya dapat melakukan pengaduan yang dapat disampaikan baik secara langsung atau melalui kuasa, baik secara tertulis maupun lisan kepada konsil masing-masing tenaga kesehatan. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mengetahui atau merasa dirugikan dengan perbuatan perawat yang bersangkutan, maka ia dapat melakukan pengaduan kepada konsil keperawatan. Pengaduan tersebut merupakan pengaduan atas pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan yang dapat berupa pelanggaran terhadap penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan keprofesian meliputi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Apabila perawat yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka ia dapat dikenakan sanksi disiplin profesi berupa 1. Pemberian peringatan tertulis. 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIPP dan atau ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. Adapun sanksi tersebut dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi dalam waktu yang bersamaan. Penegakan pelanggaran etika profesi keperawatan akan dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, sedangkan penegakan pelanggaran disiplin profesi keperawatan ditindak oleh Konsil Keperawatan yang berada di bawah naungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, kesimpulan pada pembahasan video pada kali ini adalah apabila perawat yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana kode etik profesi keperawatan dan atau disiplin profesi keperawatan, perawat tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan masing-masing peraturan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang berprofesi perawat, maka harus benar-benar memperhatikan aturan hukumnya dan juga masalah kode etik profesi ini, dan jangan sampai apabila pada saat melaksanakan tugasnya terjadi hal seperti ini, maka kita harus menyampingkan masalah nafsu sesaat saja dan kita harus berlaku profesional dan sekali lagi harus menghindari hal semacam itu, karena apabila aturan dan kode etik profesi ini dilanggar, maka akan merugikan dalam hal ini perawat khususnya dalam karir keperawatannya. Nah, cukup sudah penjelasan dari saya tentang materi pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pada kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman yang menonton atau melihat video pada kali ini. Dan jangan lupa teman-teman, supaya channel Bung Tommy Channel ini berkembang, maka jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe video dan channel saya ini. Dan langsung saja saya pamit, saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel sebagai konten kreator dan juga sebagai konsultan hukum. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.